Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia kembali turun ke KPK dalam rangka melakukan konferensi pers terkait adanya temuan dugaan korupsi proyek Pelabuhan Teluk Sulaiman atau Berau. Kami dari Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia atau JAM Indonesia tangkap pejabat korup, bongkar skandal proyek fiktif Pelabuhan Teluk Sulaiman atau Berau. Sabtu 18 Juli 2025, kami dari Jaringan Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap keras terhadap dugaan praktek korupsi sistemik dalam proyek pembangunan Pelabuhan Teluk Sulaiman Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Proyek ini telah menghabiskan lebih dari 67 miliar uang rakyat, namun hingga kini tak kunjung rampung dan menyisakan berbagai kejanggalan. Pelabuhan yang sejatinya dirancang untuk mendorong konektivitas dan ekonomi masyarakat pesisir justru terjerembab dalam lumbur KKN. Bukannya membawa kesejahteraan, proyek ini justru mengeluarkan bau busuk penggelapan dan pelanggaran hukum yang sangat serius. Dana habis, proyek mangkrak, siapa bertanggung jawab? Anggaran yang diluncurkan sejak 2020 adalah sebagai berikut. Pada 2020, anggaran sekitar 13,3 miliar tambah 18,7 miliar. Pada 2021, 18,24 miliar. Pada 2024, 11,6 miliar. Dan pada 2025, 13,16 miliar. Namun hasil di lapangan sungguh jauh dari harapan. Proyek ini masih jauh dari selesai, bahkan kualitas struktur dipertanyakan. Ini merupakan dugaan bahwa ada pelanggaran, bahwa kualitas struktur dipertanyakan. Ini merupakan dugaan bahwa ada penggelabungan anggaran, manipulasi laporan proyek, dan pelaksanaan teknis yang tidak sesuai regulasi nasional. Kepala Dinas Perhubungan Berau diduga terlibat langsung. Kami mencatat dugaan keterlibatan serius dari Andi Marawang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, yang menjabat sebagai pengguna anggaran atau PA sekaligus kuasa pengguna anggaran KPA dalam proyek ini. Peran yang bersangkutan tidak bisa dianggap pasif. Ia memiliki kewenangan penuh dalam 1. Menyusun dan menyetujui dokumen teknik. 2. Menunjuk pihak pelaksanaan dan pengawasan proyek. 3. Mengesahkan laporan keuangan serta realisasi pekerjaan. Fakta-fakta yang memberatkan. 1. Pekerjaan konstruksi tidak mengacu pada SNI 2847/2019 tentang struktur beton untuk bangunan gedung. Ini pelanggaran fatal terhadap regulasi wajib. 2. Fisik proyek tidak sebanding dengan dana yang telah dikucurkan, mengindikasi potensi markup atau manipulasi data lapangan. 3. Minimnya transparan dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan kontraktual memperkuat dugaan keterlibatan aktif dalam pejabat struktural. Andi Marawange bukan sekadar penonton. Ia diduga kuat dalam aktor utama dalam skandal ini. Jika KPK serius, ia harus dipanggil dan diperiksa. Dugaan pelanggaran hukum berat. JAM Indonesia menilai proyek ini telah melanggar sejumlah aturan hukum nasional, di antaranya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Bangunan wajib memenuhi standar teknis nasional. 2. Pasal 46 Undang-Undang Bangunan Gedung, pelanggaran teknis dapat dikenai sanksi administrasi dan pidana hingga 5 tahun, denda 50 miliar. 3. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor
penyalahgunaan kewenangan ancaman pidana hukum seumur hidup dan denda 1 miliar. 3. Pasal 20I Undang-Undang Tipikor, Pasal 12I Undang-Undang Tipikor, kecurangan pengadaan ancaman penjara 4-20 tahun. Hal itu kami menuntut 1. KPK segera panggil dan periksa Andi Marawange sebagai pengguna anggaran untuk proyek pelabuhan Teluk Sulaiman. 2. Audit investigasi dan forensik terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan. 3. Bekukan sementara anggaran 2025 untuk proyek ini sampai ada kejelasan hukum. 4. Tindak tegas pihak rekan atau kontraktor yang terlibat dalam dugaan manipulasi dokumen dan spesifikasi teknis. 5. Libatkan BPK dan BPKP secara terbuka dalam audit proyek-proyek infrastruktur strategis di Kalimantan Timur. IKN diuji di ujung tanduk jika skandal seperti ini dibiarkan. Kami ingatkan, Kalimantan Timur adalah wajah dari masa depan Indonesia lewat proyek Ibu Kota Nusantara. Jika hari ini Kaltim dikotori oleh korupsi berjamaah, maka IKN akan tumbuh dari fondasi yang rapuh dan busuk. Terakhir, kami berikan uang rakyat dijadikan bancakan proyek fiktif. Ini bukan pelabuhan untuk rakyat, ini pelabuhan untuk memperkaya segelintir pejabat kotor. Mungkin itu sekian. Kami berharap Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil sikap tegas dalam mengawal adanya proyek fiktif yang telah kami sampaikan dalam rilis kami hari ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.